Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang terhormat, Ibu Dr. Barakah Isterianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Erlita Fiana, NIM 140142152 dari jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pesawat sederhana, khususnya tuas atau pengungkit. Nah, sebelum masuk kepada praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teorinya. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dalam istilah lain, pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Archimedes menemukan asas pengungkit dan menentukan bagaimana gaya dapat dipindahkan dengan menggunakan sebuah pengungkit. Sudah pasti semua orang menggunakan asas pengungkit untuk memindahkan sebuah benda yang sulit dipindahkan. Sebagai contoh adalah sebuah pembuka tutup botol. Tuas atau lever dalam bahasa Inggris atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu atau fulcrum, titik gaya atau force, dan titik tumpan atau load yang divariasikan letaknya. Tuas dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batuan logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Nah, bagaimanakah prinsip kerja dari tuas? Ketika kita akan mengangkat benda dengan menggunakan tuas, maka kita harus meletakkan benda di salah satu ujung pengungkit atau tuas. Kemudian memasang batu atau benda apa saja sebagai penumpu dekat dengan benda. Selanjutnya, tangan kita memegang ujung batang pengungkit dan menekankan batang pengungkit tersebut secara perlahan-lahan sampai benda dapat diangkat atau bergeser. Dengan menggunakan tuas, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, berdasarkan letak titik tumpunya, tuas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas atau jenis. Yang pertama yaitu tuas kelas yang pertama, yaitu tuas yang memiliki titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah gunting dan palu. Yang kedua adalah tuas kelas kedua, yaitu tuas yang memiliki titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, atau bebannya diletakkan di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas kelas kedua antara lain gerobak dorong, pembuka botol, dan pemecah biji. Yang ketiga adalah tuas kelas ketiga. Tuas yang kelas ketiga ini, titik kuasanya posisinya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah penjepit, pinset, dan ketika tangan memegang beban, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mempelajari prinsip-prinsip kerja tuas. Yang kedua, menentukan jarak lengan beban dan lengan kuasa. Dan yang ketiga, mengetahui rumus peruntukan mekanik pada tuas. Sebelum melakukan praktikum, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah penggaris atau mistar 30 cm, klip kertas, dan yang ketiga yaitu benang, yang keempat adalah botol air mineral, dan yang terakhir adalah gunting.
Langsung saja kita masuk kepada prosedur kerjanya. Yang pertama tentu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah mengisi botol dengan air sampai penuh. Yang ketiga, letakkan pengeris di atas botol tepat di tengah-tengah, yaitu di angka 15 cm. Selanjutnya, gantungkan 5 klip kertas menggunakan benang. 5 klip kertas ini adalah sebagai beban. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada sisi yang lain, gantungkan 2 klip kertas sebagai beban puasa. Satu, dua. Lalu, kita posisikan dalam keadaan seimbang dan hitunglah jarak lengan beban dan lengan puasanya. Pada percobaan kedua, tambahkan 3 klip kertas pada beban sehingga beban menjadi 8 klip kertas. Kita tambahkan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah beban dari titik beban. Selanjutnya, titik puasnya tetap 2 klip kertas. Posisikan pengeris dalam keadaan seimbang dan hitunglah jarak lengan beban dan lengan puasanya. Pada percobaan ketiga, ubahlah beban menjadi 5 klip kertas dan kuasa diubah menjadi 3 klip kertas. Posisikan pengeris dalam keadaan seimbang dan hitunglah jarak lengan beban dan lengan kuasanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan hasil praktikum. Pada percobaan yang pertama, titik beban diberi beban sebesar 5 klip kertas, sedangkan titik kuasa diberi 2 klip kertas. Setelah diposisikan dalam keadaan seimbang, diperoleh jarak lengan beban sebesar 10,5 cm dan jarak lengan kuasa sebesar 15,5 cm. Pada percobaan kedua, titik beban ditambahkan 3 klip kertas sehingga menjadi 8 klip, sedangkan titik kuasa masih tetap, yaitu 2 klip kertas. Setelah diposisikan dalam keadaan seimbang, diperoleh jarak lengan beban sebesar 8,5 cm dan jarak lengan kuasa sebesar 17,5 cm. Pada percobaan ketiga, titik beban dikurangi 3 klip kertas sehingga menjadi 5 klip kertas, sedangkan titik kuasa ditambahkan 1 klip kertas sehingga menjadi 3 klip kertas.
Setelah diposisikan dalam keadaan seimbang, diperoleh jarak lengan beban sebesar 11,5 cm dan jarak lengan kuasa sebesar 14,5 cm. Dari percobaan-percobaan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa semakin berat beban, maka semakin pendek lengan beban untuk menyeimbangkan beban dan kuasanya. Semakin pendek lengan kuasa, maka keseimbangan tuas akan condong ke beban dan menjadikan tidak seimbang. Hal ini berkaitan dengan keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada tuas merupakan perbandingan antara berat beban yang akan diangkat dengan besar gaya kuasa yang diperlukan. Rumus keuntungan mekanik yaitu keuntungan mekanik sebanding dengan berat benda dan berbanding terbalik dengan gaya. Sedangkan gaya sebanding dengan lengan kuasa dan juga berbanding terbalik dengan lengan beban. Baiklah, demikianlah praktikum pesawat sederhana tentang tuas atau pengungkit. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.